Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas lagi tentang BBRI. Ada yang bertanya di WhatsApp number, malam Pak, maaf ganggu. Saya punya BBRI average di 4630, padahal close hari ini di 4520. Oke, harga close-nya di 4520, kemudian dia average di 4630 gitu. Lewat dari support terdekatnya. Dengan tren yang mungkin turun, apakah harus saya cut loss atau bisa di hold? Terima kasih. Oke. Jadi 4620 ya, dia average di 4620. Oke. Sorry, 46 ya, 4630 dia average-nya di 46330, dia punya harga average. Nah, saya katakan teman-teman bahwa buy lah atau close lah posisi ketika price sudah berada di zona-zona zonasi ya. Jadi zona ini adalah tempat atau sebagai stasiun pemberhentian dari price bagi price untuk menentukan arah selanjutnya. Dia akan lanjut turun atau lanjut naik seperti ini. Dia berada masuk dalam zona. Di zona pertama, di stasiun yang pertama ini nanti akan ditentukan oleh price. Dia mau lanjut, dia mau berbalik arah dari arah ini, naik uptrend, oke? Atau dia justru akan melanjutkan perjalanan ke stasiun selanjutnya di zona yang kedua. Oke. Nah, setelah sampai zona 2 pun juga perlu kita lihat juga. Dari sini price juga mau turun sedikit. Kemudian setelah itu apakah juga akan naik. Nah, ini yang penting diketahui. Nah, kemudian setelah price berada di dalam zona yang sudah ditentukan ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ketika sudah menemukan ternyata price berada di dalam zona pertama, katakanlah contoh sebagai zona pertama ya, dari harga ini dia turun ke zona pertama. Apakah price akan naik atau tidak? Tidak, itu tergantung dari potensi adanya bullish engulfing di sini seperti ini atau tidak. Seperti ini. Ya. Adanya bullish engulfing seperti ini tidak. Kita hanya akan melihat adanya potensi bullish sebagai tempat bahwa oke, zona pertama ini adalah tempat kita untuk buy. Ini adalah tempat kita untuk buy. Zona pertama ini adalah tempat kita untuk buy. Kenapa? Karena kita temukan adanya bullish. Contoh seperti ini. Nah, ketika ada bullish seperti ini teman-teman, maka siapkanlah stop lossnya di bawah bullish. Ini paling mudahnya seperti itu. Ya. Stop lossnya di bawah bullish. Seperti ini juga, stop lossnya di bawah sini. Nah, ini stop loss. Seperti ini juga. Ini juga stop lossnya di bawah ini. Sehingga ketika nanti price ternyata menginginkan bahwa dia akan melanjutkan ke stasiun yang kedua di zona yang kedua, setidaknya stop loss kita tidak akan terlalu besar. Ini bagi yang pakai stop loss. Kalau teman-teman pakai sistem nothing tulus, saya pernah jelaskan tentang sistem nothing tulus, ya biarkan kita buy masuk dalam zona 2, kita nanti buy lagi di zona 2. Ini dibiarkan ya. Dia masuk di zona ini, kita buy, masuk lagi zona ini, buy, turun lagi. Kita nanti akan hitung lagi di zona yang keberapa nanti buy. Zona terakhir adalah zona 3, nanti zona 4. Ada di 4,2 nanti letaknya untuk zona yang ketiga. Jadi seperti itu. Ini adalah ini adalah zona yang ketiga sebagai opsi buy. Nah, inilah fungsinya kita pakai sistem nothing tulusnya di sini. Tidak peduli harga berapa, toh BBRI ini saham BUMN yang cukup bagus ya, kinerjanya bagus BBRI ya. Pakai aja kalau memang
saran saya lebih baik pakai sistem nothing tulus. Dia mau turun berapapun udah biarin aja. Kita buy-nya hanya di zona-zona ini aja. Kita tidak akan buy di sembarang tempat, tapi kita buy di zona-zona sudah ditentukan. Inilah zona-zona yang sudah ditentukan. 1, 2, 3. Ada 3 zona ini. Sehingga fungsi zona ini sangat membantu bagi bagi kita untuk menentukan arah selanjutnya. Oke, jadi itu jawabannya. Lebih baik saran saya, kalau ingin di cut loss, udah ini sudah turun sekitar 90 poin cut loss ya, di average 4630 cut loss. Kalau ingin turun lebih 100 ya 110 ya 110 cut loss. Kalau tidak ingin cut loss, lakukan averaging ketika berada di zona-zona yang sudah ditentukan. Nothing tulusnya di situ. Nah, tidak asal average saja di harga ini. Ini harga tidak asal average. Kita tidak averaging di harga ini, tidak asal averaging, tapi kita melihat adanya bullish. Adanya bullish seperti ini. Kita baru akan averaging kalau sudah ada bullish engulfing seperti ini. Tanpa adanya bullish engulfing, maka tidak akan ada yang namanya averaging. Nah, di sini kalau melakukan averaging, ya kan tidak ada bullish engulfing sama sekali di harga ini. Sehingga riskan memang kalau melakukan satu averaging di harga tanpa adanya bullish engulfing. Beda dengan yang di sini. Ini ada bullish, ya. Averaging di sini tidak ada masalah walaupun harganya ini sepertinya sudah berada di harga atas. Sama dengan yang di sini. Ini ada bullish engulfing. Ada bullish kan? Ada bullish engulf, bisa melakukan averaging. Nah, di sini tidak ditemukan sama sekali adanya bullish engulf di harga ini, di area ini. Terus kalau averaging di harga ini alasannya apa kan gitu? Kan tidak ada satu alasan sama sekali yang membenarkan potensi averaging di harga ini, karena tidak adanya bullish engulfing. Kalau di sini kan ada bullish engulfing, ada candlestick seperti ini. Sini pun juga ada, walaupun dia sudah naik, ada averaging pertama, ini ada buy pertama di harga ini, ya. Kemudian buy lagi di sini, alasannya kan jelas, adanya apa? Ada bullish engulfing di harga ini. Ada CEC, candle it candle, walaupun swingnya di sini cukup ada satu gap, ini ada gap kan belum ditutup. Apakah price akan menutup untuk gap di sini? Bisa. Ini kan ada gap ya. Apakah price akan nutup gap ini? Bisa. Dia akan sampai di sini nutup gap yang ada di sini, karena dia ada gap yang belum ditutup oleh price. Sementara gap-gap yang lain dia sudah ditutup kan. Oke. Kita lihat. Ini kan ada gap ya, ada gap di sini kan, anggap aja 4070. Nah, perhatikan di price yang lain, ini gap sudah ditutup kan, ini ada gap close sudah di harga ini. Ini ada gap sudah di close. Oke. Sementara gap yang di sini kan belum, ya. Nah, so ini pun juga gap, ada gap tapi sudah di close oleh price. Ini pun juga ada gap tapi sudah di close oleh price, ya. Itu teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besarnya adalah saya melihat bahwa ini BBRI akan dibanting sampai ke zona kedua. Dia akan nutup gap yang ada di sini. Ini kalau bicara tentang technical dan bicara tentang gap, karena gapnya kan kalau Diano kan juga harus ditutup. Ini ada gap juga di sini, belum ditutup oleh price. Apakah ini stasiun pertama? Bisa. Nah, ini stasiun pertama juga bisa.
Tapi bukan berarti kita akan buy di stasiun pertama, tidak. Selama tidak ada bullish engulfing, jangan pernah bicara tentang buy. Karena bullish engulfing sangat membantu kita untuk menentukan. Oke, saya kotak dulu, kasih kotak. Nah, ini gap. Ya. Oke, ada gap, kemudian di sini ada gap. Oke, ya, ada gap. Terus di sini juga ada gap tapi sudah ditutup. Nah, ya. Sama, di sini juga ada gap tapi sudah ditutup. Nah, ini loh. Ini ada gap tapi sudah ditutup oleh price yang ada di sini. Ini sudah nutup ini. Nah, itulah fungsi bagaimana kita akan berbicara kemudian. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau saya akan mengambil rule atau sistem nothing tulus, saya akan kembali melakukan averaging ketika nantinya price pertama melihat di sini ada gap, saya akan lebih cenderung bahwa dia akan jatuh hingga sampai ke level ini. Baru di zona kedua nanti akan saya lakukan averaging lagi. Seperti itu. Ini adalah langkah safe. Langkah save-nya seperti itu. Jadi kita tidak averaging di tiap poin-poin ini. Tidak averaging tiap poin, average enggak. Kita hanya akan averaging apabila sudah melihat adanya bullish engulf. Ya. Adanya bullish engulfing saja yang bisa menjadi alasan untuk melakukan averaging. Tanpa adanya bullish engulfing, kita tidak akan averaging. Seperti ini contohnya, bullish engulfing. Ya, ini bullish engulfing. Ini juga bullish engulfing. Tidak akan averaging kalau tidak ada bullish engulfing. Langkah lebih baik biarkan price nanti nutup gap di harga ini. Berarti nanti zona yang paling aman di mana? Di zona 2 inilah nanti yang paling bisa diterima untuk melakukan opsi buy. Karena expectednya dari 4520 akan semakin jatuh hingga ke level 4040 rupiah. BRI akan jatuh hingga ke 4040 atau 3900-an untuk nutup gap yang dia buat sendiri gitu. Ada gap yang harus ditutup oleh price. Ya, teman-teman. Jadi itu terima kasih yang sudah menjawab via WhatsApp. Yang sudah bertanya via WhatsApp, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Bagi teman-teman yang ini ada pertanyaan, silakan sampaikan, bisa komen di bawah atau via WhatsApp nomor saya di 0859106997 di nomor ini ya. Semuanya akan kita jawab, semua pertanyaan nanti akan kita jawab satu persatu ya. Oke. Terima kasih untuk sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Have a nice day. Bye bye. Terima kasih.